Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Setelah 1 minggu kita telah selesai mempelajari mengenai Yesus sebagai Guru Agung. Maka topik pelajaran pada saat ini berjudul lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Di mana ayat hafalannya diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-52. Dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara-saudaraku, ketika saudara lihat di screen tadi, maka ayat hafalan tersebut merupakan suatu kalimat yang Yesus sering lakukan kepada orang yang disembuhkannya, kepada orang yang ditolongnya, dan orang yang meminta bantuan darinya. Ini merupakan pelajaran yang luar biasa. Kalimat yang mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau berarti ini sudah mengarah kepada satu kalimat atau satu kata di mana Tuhan atau Yesus membutuhkan iman agar orang-orang dapat berhubungan dengannya. Saya katakan tadi bahwa judul pelajaran Sekolah Sahabat kita ialah lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Kenapa di judul dibuat demikian? Apa yang mau ditonjolkan? Saudara-saudaraku, Guru Agung tidak duduk menunggu para muridnya datang di kelas. Sehingga dia dapat memberi mereka pelajaran yang sangat bagus. Sejak kelas Eden ditutup karena virus dosa, Yesus mencari para murid untuk mengajar mereka pelajaran indah tentang kehidupan yang kekal. Apa yang dibuat? Bertemu dengan murid memberontak, bertemu dengan murid yang putus asa, bertemu dengan murid yang hilang, bertemu dengan murid yang dipandang hina, dan bertemu dengan murid tingkat lanjut. Ini merupakan 5 kata kunci yang menggambarkan pelajaran Sekolah Sahabat kita mulai hari Minggu hingga hari Kamis dan Jumat. Saudara lihat pelajaran hari Minggu. Kejadian pasal 39 mengatakan dengan jelas, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara-saudaraku, suatu hal yang sangat-sangat tragis. Adam dan Hawa telah bertemu dengan sang guru setiap hari untuk memberikan pelajaran kepadanya. Namun mereka memberontak. Mereka tidak mempercayai Allah dan ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi untuk diri mereka. Dan hasilnya apa? Hasil dari pemberontakan mereka bukanlah kebahagiaan, tapi ketakutan mereka. Takut akan hukuman dan berusaha bersembunyi dari hadirat Allah. Wow. Namun Yesus mendatangi mereka dan memanggil mereka. Ya, hukuman akan datang. Tetapi mereka memiliki kesempatan lain karena tebusan yang akan dibayarkan. Saudara-saudaraku, guru yang sama akan membayar untuk pemberontakan mereka. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan apa? Sebab jika oleh satu dosa orang mau telah berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Itu siapa? Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika dosa masuk ke dunia ini oleh karena satu orang, maka oleh satu orang juga dosa ini apa? Manusia ditebus apa? Dari dosa ini. Mendapatkan kasih karunia, anugerah, dan keselamatan. Seperti yang dijelaskan Paulus dalam Roma 5, Yesus adalah guru ilahi, mengkoreksi dan perbaiki kerusakan disebabkan pemberontakan pada murid-murid. Saudara coba lihat sekarang perbandingan Adam dan Kristus. Adam pertama banyak yang binasa. Yesus Kristus yang disebut ayam kedua kasih karunia berlimpah. Adam pertama penghakiman yang menghasilkan penghukuman. Namun Yesus Kristus datang menghasilkan pembenaran. Adam pertama di mana maut berkuasa atasnya, namun Yesus Kristus mengatakan kita akan hidup dan berkuasa oleh karena kasih-Nya. Adam pertama beroleh penghukuman, namun Adam kedua beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang telah menjadi orang berdosa dalam konteks Adam pertama, namun dalam konteks ayat kedua yang tertulis dalam Roma 2 yang tulis Paulus, semua orang menjadi orang benar. Kenapa saudara? Karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Lalu pelajaran berikutnya. Bertemu murid yang putus asa atau melarikan diri dalam pelajaran hari Senin.
Kejadian 28 ayat 16 mengatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kenapa sampai demikian, saudara? Kenapa muncul kalimat tersebut? Yakub punya potensi. Yakub punya cukup waktu untuk memikirkan konsekuensi mengerikan, membiarkan ibunya mempengaruhi dia untuk mengelabui ayahnya dan membuat saudaranya marah. Dia putus asa dan merasa kesepian dan masa depannya tidak pasti. Kemudian Allah mendatanginya dan mendorongnya untuk berdiri teguh selama tahun-tahun yang ia habiskan di pengasingan. Pertanyaannya adalah, seberapa sering Anda putus asa karena dosa Anda sendiri? Ingat, Allah datang kepada Anda seperti yang dilakukan kepada Yakub. Ketika engkau merasa kesepian, ketika engkau merasa putus asa, ketika engkau merasa sangat-sangat lemah, dia datang kepada Anda. Saudara-saudaraku, dia meyakinkan Anda bahwa Anda telah diampuni. Dia menguatkan Anda dan dia mendorong Anda untuk berjalan dengan bergandengan tangan dengannya. Itu janjinya. Tertulis dalam Yesaya 42 ayat yang ke-16. Lalu Allah datang kepada Yakub dan dia pun datang kepada Anda. Lalu Rabi Yesus hari Selasa bertemu dengan murid yang hilang. Yohanes 1:11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Masih ingat saudara peristiwa ini atau perumpamaan ini? Pencipta dan guru ilahi datang untuk menyelamatkan yang terhilang, yaitu kita semua. Dia menjadi salah satu dari kita untuk melakukannya. Dia datang, walaupun statusnya pemilik kebun anggur, statusnya adalah Allah, statusnya adalah seseorang yang berkuasa, namun dia datang untuk melakukan apa? Tugasnya. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Apa yang dia buat? Kita lihat Yohanes 1 dan 34. Yohanes sebagai seorang nabi mengenali Yesus sebagai anak domba Allah dan anak Allah dalam penampilan publiknya yang pertama. Even though mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun the power of apa? Faith, kuasa iman membuat Yohanes mendengarnya. Dua murid Yohanes yang mendengar perkataan itu mulai mengikuti Yesus. Mereka menyebut dia Rabi karena mereka telah menerima dia sebagai guru mereka. Dan itu ditulis oleh Yohanes 1 ayat 37-38. Bahkan dikatakan lagi, Ellen G. White dalam Sign of the Times 10 Juni 1886 mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah guru terhebat yang pernah ada di dunia ini. He is the master teacher, artinya bahwa guru agung tersebut. Hanya pertanyaannya, apakah semua murid sama? Enggak. Pelajaran hari Rabu menggambarkan seorang murid yang dipandang hina oleh kalangan pada saat itu. Dalam pelajaran sekolah sahabat Anda, judulnya jawaban seorang perempuan. Kenapa? Karena Yesus adalah guru agung, karakter Allah yang sejati bersinar melalui pengajarannya dan juga dalam kehidupannya. Dan kisah ini kita akan lihat. Matius 15 ayat 27 menandai kisah tersebut yang berhubungan dengan ayat hafalan. Apa katanya? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ingat kenapa peristiwa yang terjadi? Yesus pergi untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di antara Tirus dan Sidon yang merupakan kota non-Yahudi. Lalu dia bertemu dengan seorang murid yang bukan bahagian dari kelasnya. Yaitu siapa? Perempuan. Dia dipandang hina oleh murid-murid sang guru. Bahkan Yesus memperlakukannya dengan dingin. Namun murid itu berargumen. Dia berani membawa argumennya ke meja untuk melawan alasan Yesus. Murid itu meyakinkan guru dan mendapatkan apa yang diperlukan. Yesus menyukai murid-muridnya. Kita untuk mengungkapkan keraguan atas keluhan mereka. Dengan cara ini kita membiarkan dia menyelesaikan masalah kita, menyembuhkan luka kita, dan menuntun kita ke jalan hidup yang kekal. Sama seperti perempuan yang disembuhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Dia memohon, dia meminta, bahkan dengan imannya dia yakin Tuhan akan melakukannya. Dan benar, ketika Yesus menganggap dingin, dia pun akhirnya melihat bagaimana kasih Yesus kepadanya. Pertanyaannya adalah, sebelum saudara mempelajari ini atau membawakan ini di kelas diskusi Anda, tolong baca konteks Matius pasal 15 ayat 27. Lalu bertemu dengan murid dari tingkat lanjut. Siapa dia? Kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis, yaitu seorang pelajar yang memperolehnya. Para murid yang paling banyak belajar Alkitab
mempelajari kitab suci, lebih siap untuk menerima Yesus. Namun mereka memutuskan untuk menolak dia karena mereka buta secara rohani. Kenapa buta secara rohani? Satu ayat dalam Markus 10 ayat 47 mengatakan, ketika didengarnya bahwa itulah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kenapa saudara-saudaraku? Saya katakan tadi bahwa mereka buta secara rohani. Itu mengarah kepada orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan dikatakan para murid yang tinggal lebih dekat dengan Yesus tampaknya menterabur secara rohani karena mereka tidak dapat memenuhi atau memahami ajaran Yesus sepenuhnya. Karena apa? Karena mereka lebih mengedepankan egosentris. Artinya mereka merasa nyaman menjadi orang-orang di sekitar Yesus yang pada saat itu Yesus seperti seorang selebritis. Namun demikian, Bartimeus secara fisik buta, tetapi memiliki penglihatan spiritual yang hebat. Dia melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dengan sangat jelas. Dialah seorang murid tingkat lanjut tersebut. Artinya, once I was blind, katanya. But now I can see. Apa itu, saudara? Dulu boleh saja dia buta secara fisik, tapi dia bisa melihat secara apa? Spiritual, secara rohani. Dan itulah yang dikatakan Yesus sebagai murid tingkat lanjut. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 5, 12-14, berapa murid perlu susu rohani. Murid lain lebih maju dan dapat memiliki makanan yang keras. Semakin banyak kita habiskan waktu bersama Yesus, semakin banyak kita memahami ajarannya. Kesimpulan, saudaraku. Ellen G. White dalam bukunya Sons and Daughters of God, November 19 mengatakan begini. Kita tidak selalu menjadi anak-anak dalam pengetahuan dan pengalaman kita dalam hal-hal rohani. Kita tidak selalu mengekspresikan diri kita dalam bahasa orang yang baru saja menerima Kristus. Tapi doa dan nasihat kita harus bertumbuh dalam kecerdasan saat kita maju dalam pengalaman kebenaran. Sudahkah saudara mengenal siapa Yesus kita? Sudahkah saudara mengetahui di posisi mana Anda berada? Apakah Anda merupakan murid yang dilambangkan dengan seorang perempuan? Atau dilambangkan dengan Adam dan Hawa? Atau dilambangkan dengan Yakub yang melarikan diri? Atau siapapun itu? Namun yang pasti, ketika saudara mengenal siapa guru agung Anda, ketika saudara mengetahui bahwa dia mengasihi Anda, dan Anda merespon dengan mengasihinya, menuruti perintahnya, saudara akan bisa banyak belajar dari uang tersebut, dan tabiat Kristus akan menjadi pantulan tabiat Anda. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena pelajaran yang indah, berkati hamba-Mu dan juga para pemirsa yang menyaksikannya, berkati guru-guru, sekolah sahabat, dewasa di jemaat masing-masing. Berkati pelajaran dari Tuhan. Dengarkan doa kami yang jauh dan sempurna ini. Ampun tebus kesalahan kami, lalu kami berdoa. Amin.